Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Al-Izati dari kelas 5D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas PowerPoint mata kuliah Keuangan Publik Islam yang diampu oleh Ibu Sri Rahma SEME yang berjudul Belanja Negara atau Pengeluaran Negara. Yang pertama, teori pengeluaran negara. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal, perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun diharapkan investor sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara atau pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial termasuk fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, dan pengangguran, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN, APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Yang ketiga, macam-macam pengeluaran negara. Menurut organisasi, pengeluaran negara dibagi menjadi 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, menurut sifatnya dibagi menjadi 5, yaitu pengeluaran investasi, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran pemerintah pusat yaitu dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja pemerintah pusat yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dana yang dialokasikan ke daerah yaitu dana pembangunan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Pengeluaran untuk pembiayaan yaitu pengeluaran untuk obligasi syariah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembiayaan lain-lain. Pengeluaran pemerintah untuk provinsi yaitu dalam APBD provinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi 3, yaitu pengeluaran untuk belanja bagi hasil pendapatan ke kabupaten, kota, atau desa, pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Belanja modal terdiri dari belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja aset tak tersangka. Sedangkan bagi hasil pendapatan ke kabupaten, kota, atau desa terdiri dari bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten atau kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. Yang terakhir, pengeluaran untuk pembiayaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah untuk kabupaten atau kota. Dalam APBD kabupaten atau kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi 3, yaitu pengeluaran untuk belanja bagi hasil pendapatan dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Belanja modal terdiri dari belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan juga belanja tak tersangka. Bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN atau pemerintah pusat atau kepala daerah otonom lainnya. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya yaitu ada 5. Pertama, pengeluaran investasi, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran investasi yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa akan datang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja yaitu pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat yaitu pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain. Yang terakhir, pengeluaran yang tidak produktif yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk biaya perang. Selanjutnya, pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain yaitu sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi masyarakat, dan sektor keseimbangan perekonomian. Yang terakhir, pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor keseimbangan perekonomian. Yang pertama yaitu untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Yang kedua, misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu. Pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Dan apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. Baiklah, itulah penjelasan saya terhadap materi ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.